ganteng terus. Ngejreng sih. Mitra Jaman Siar kembali lagi bersama dengan Tere. Ada Bang Betot juga. Tentunya masih di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Seperti tadi janji kita Mitra Jaman Siar bahwa jam 9 ada apa? Kita ada talk show kesehatan. Ada talk show kesehatan. Yeay. Hari ini Bang, spesial banget kita udah kedatangan tamu nih, Bapak Dokter. Bapak Dokter Tommy Yuner Sirait SPA. Selamat pagi, selamat datang Bapak Dokter. Pagi Pak Dokter. Selamat pagi. Iya. Suaranya kalah. Langsung semangat. Suaranya antep jeleger kalau orang Bekasi bilang. Waduh. Langsung nih Pak Dokter dari Rumah Sakit Tiara Bekasi ya, Pak Dokter ya. Ya betul. Betul. Pak Dokter nih spesialis anak Bang. Oh anak? Iya. Aku Dede Betot. Aku anak cuy. Model begini pengen dipanggil Dede Pak Dokter. Aku gemoy. Saya geli-geli bagaimana gitu dengarnya Pak. Aku gemoy jadi Dede manggilnya. Iya Pak Dokter, hari ini kita mau ngobrol santai-santai ya Pak Dokter ya. Iya. Pokoknya ada Tere dan ini ada Bang Betot. Ada Dede Betot. Iya. Dede Betot. Ya. Kita bakalan banyak ngomongin soal penyakit ya, waspada bronkitis pada anak. Betul Pak Dokter? Ya betul sekali. Jadi buat mitra Jaman Siar yang pengen bergabung ataupun mau tanya-tanya bisa ya Pak Dokter ya. Boleh. Nanti dibuka ya Bang ya. Oke. Dibuka pertanyaan-pertanyaan yang pengen ditanyakan langsung sama Pak Dokter. Nanti kita buka segmen pertanyaan buat mitra Jaman Iya, Siar. tapi nanti. Tapi nanti. Jadi harus disimak dulu talk show-nya. Oke. Kita udah mulai standby dari jam 9 sampai dengan jam 10, 1 jam ngobrol-ngobrol seru nih sama Pak Dokter. Mau langsung aja nih. Pak Dokter udah siap? Udah siap dikasih pertanyaan sama kita? Iya siap. Tentunya harus semangat ya Pak ya. Semangatnya mana? Tepuk tangan Bang Betul. Wah, gila. Ada tim Terima hore. kasih. Ada tim horenya. Udah kayak mau kampanye. Harus semangat. Mana tahu Pak Dokter 5 tahun lagi Pak Dokter. Oke. Iya. Iya. Pak Dokter nih, tema obrolan kita hari ini waspada bronkitis pada anak. Betul ya Pak ya. Nah, yang jadi pertanyaan awal nih dari Tere nih, apa sih penyakit bronkitis itu? Mungkin mitra di luar sana banyak yang belum tahu nih Dok. Iya. Iya. Terima kasih Mbak Tire ya. Iya. Jadi saluran nafas kita itu kan terdiri atas beberapa bagian ya. Oke. Iya. Dari mulai lubang hidung ya yang berhubungan dengan dunia luar Iya. sampai dengan paru-paru yang di dalam itu loh. Dunia dalam. Dunia dalam sama dunia luar. Dunia luar nih. Benar Kalau ya. kali ini beda dunia. Benar. Diam-diam gue lagi Berarti serius. alam lain ya. Iya. Ini mantap nih. Ilmu nih. Iya. Ilmu nih. Ya. Jadi yang berhubungan dengan dunia luar namanya hidung, yang berhubungan dengan dunia dalam dari mulai tenggorokan ya, terus ke dalam ke bronkus, kemudian bronkiolus makin ke dalam, makin ke dalam lagi itu namanya alveoli, alveolus ya. Atau itulah. bahasa ininya biasanya apa Pak Dokter? Bahasa apa Kan ya? tadi Dia hidung. bentuknya kayak gelembung-gelembung gitu loh. Kayak bubble. Nah, kan kalau Bubble. bubble kalau kita ngirim barang itu Iya. kan. Iya. Oh, ada wrap ya, Ya, bubble wrap berarti gitu ya. seperti itulah. Oke. Nah, itulah yang namanya alveoli. Itu yang ada paling di dalam- terakhir. Di dalam tubuh manusia dokter. Iya, dalam tubuh di dalam paru-paru itu. Dalam paru-paru itu. Iya. Lalu untuk penyakitnya sendiri. Nah, jadi kalau yang bronkitis berarti posisi sakitnya yang berada di bronchus. Berarti sebelum alveoli itu ya. Jadi sebelum masuk ke paru-paru yang bagian dalam. Nah, itu namanya bronchus. Makanya nama penyakitnya bronkitis. Nah, itis itu dari kata infeksi. Iya. Ada tis pokoknya. Jadi ada infeksi di sebelum paru-parunya itu ya? Iya, Oke. di saluran bronkitis. Salurannya ya, Iya. saluran menuju ke paru-parunya. Iya, betul sekali. Oke, jadi seperti itu mitra Jaman Siar. Itu sedikit sedikit penjelasan apa sih penyakit bronkitis itu. Iya. Nah, untuk penyakit bronkitis sendiri nih Pak, disebabkannya oleh apa nih Pak? Biasanya terutama pada anak-anak nih. Benar nih Pak Dokter nih. Ini lagi penyakit lagi luar biasa emang nih. Banyak kasus ya Pak Dokter? Lagi banyak nggak kasus? Hampir setiap hari ya. Ada setiap hari. Saya kan bekerja bukan hanya di Rumah Sakit Tiara saja ya. Oke, saya iya, juga siap. bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Iya, oke. Ya. Itu hampir setiap hari saya menangani kasus bronkitis ya. bronkitis. Karena penyebabnya yang cukup banyak.
ya, seperti misalnya yang paling banyak virus ya, kemudian bakteri, bahkan polusi juga bisa. Polusi juga ya, bisa. polusi ya, udara yang jelek lah. Kalau bisa dikatakan seperti itu. Ini udara lagi jelek-jeleknya banget nih. Masalahnya. Udara boleh jelek, tapi rezeki jangan jelek. Oh iya. Oh yang itu ya. Jangan. Gue langsung kaget gue. Karena ATM gue terima kasih mulu kalau gue masukin. Iya, sopan banget ATM-nya. Sopan banget ATM Pak saya. Dokter dia. Terima kasih. Kalau nggak maaf. Iya Pak Dokter, bener Pak Dokter ya. Benar. Jadi polusi, Ya, infeksi, virus, infeksi itu terdiri dari virus dan bakteri, kemudian ada polutan. Kita sebut polusi itu kan polutan. Ya. Oke. Wah, polusi bisa dari dari debu, dari asap kendaraan, bahkan merokok pun bisa ya. Merokok juga Itu namanya polutan. Ya. polutan. Ya. Iya. Polutan. Jadi kalau dari makanan sendiri ada nggak? Kalau anak-anak itu Presiden. Kalau makanan kan lain jalur ya. Saluran nafas sama saluran pernafasan beda. Memang posisinya berdampingan. Berdampingan ya. Dan posisi masuknya juga beda ya. Kalau udara kan dari hidung, kalau makanan dari mulut. Dari mulut. Ya. Kalau makanan biasanya lebih cenderung ke radang, tenggorokan. Kalau itu sering radang gitu ya. Dewasa paling sering kayak sebulan bisa langganan kayaknya radang. Apalagi radang dompet ya. Itu. Balik lagi ke situ. Pak Dokter dia tuh kalau diomongin itu langsung tersentuh. Karena gue MC dangdut, job MC kalau bulan puasa libur. Kalau Pak Dokter ke situ. Pak besok kalau ada job di rumah sakit bawanya dia Pak. Ngegendreng mulu dia ini. Boleh. Pak, jadi ini kalau saya perhatikan tadi anak dewasa sama anak-anak hampir sama tuh Pak ya kayaknya ya. Kalau untuk penyakit itu. Penyebabnya. Gitu. Ya penyebabnya hampir sama ya. Karena semua tingkat usia berkesempatan untuk mendapatkan penyakit. Iya. Kesempatan dapat rezeki penyakit. Ya. Jadi, tapi ya berhubung saya dokter anak ya tentu saya menangani kasus anak ya. Dan itu cukup banyak ya. Ya. Dan untuk penyembuhannya biasanya berapa lama itu dok? Bronkitis ini kan terbagi dua ya. Ada yang akut, ada yang kronis. Ya. Jadi kalau akut itu yang singkat ya. Kalau kronis kan yang berulang-ulang. Gitu. Jadi kalau akut itu yang mungkin baru pertama kena gitu ya dok ya. Dan bisa sembuh sendiri nggak? Apa harus ada penanganannya lagi? Ya. Kalau yang akut biasanya rentang waktunya sakitnya bisa 7 hari sampai 14 hari dan biasanya sembuh sendiri ya. Tapi rata-rata ya tentu ada bantuan obat dari kami. Gitu ya. Jadi mungkin ya dok ya. Anaknya mungkin batuk-batuk nih, disertai demam biasanya ya dok ya. Iya demam. Ke kadang-kadang sesak ya. Ke klinik lalu mungkin tidak dibilang oh ini bronkitis, tapi dikasih obat. Nanti beberapa hari kemudian reda sendiri itu yang seperti itu. Iya, ringan ya berarti. Ringan, berarti yang disebut bronkitis akut. Iya. Nah, untuk bronkitis yang kronis, berarti mendapatkan penanganan yang lebih lagi. Ya, biasanya kalau bronkitis kronis itu batuknya lebih dari 3 minggu ya. Kadang-kadang sampai 3 bulan dan berulang dalam 2 tahun. Ini dikatakan batuk 30 hari, batuk 40 hari ya dok ya. 100 hari ya kalau saya dengar. 100 hari itu 100 hari dan tidak tidak membaik gitu ya dok ya. Udah dikasih obat tidak membaik. Ya sebenarnya karena yang paling sering kan polutan ya kalau kronis itu ya. Jadi sering berkontak dengan polutan itu ya. Jadi udah sembuh dikit dapat lagi. Jadi akhirnya jadi kronis lah. Enggak, saya penasaran sih dok. Jadi kalau makanan itu enggak berpengaruh ke bronkitis itu untuk menyebabkan bronkitis kalau makanan, tapi lebih rentan itu kalau kena polusi gitu maksudnya. Seperti yang saya katakan tadi ya. Bronkus itu kan terletak di saluran pernafasan ya, bukan di saluran makanan ya. Jadi makanya lebih sering ya karena dari udara ya, baik udara yang mengandung virus ataupun bakteri maupun udara yang mengandung polutan itu tadi. Ya kalau makanan sih sepertinya sih enggak ya, karena
lain saluran. Kadang-kadang kan ya, kadang-kadang nih ada nih ya es terus gitu kan ya, es sedikit. Jangan makan Terus, es mulu lu, batuk lu. Makan permen mulu, karena saya juga begitu. Ke anak saya tuh kadang nanti sakit, tambah sakit kalau minum es terus gitu, atau makan permen terus gitu. Ya jadi ya memang sebelum percabangan antara saluran nafas dengan saluran makanan kan ada di tenggorokan itu. Nah kalau misalnya awalnya penyakitnya dari makanan, ya misalnya makanan yang mengandung kuman atau virus ataupun apalah ya, sebelum dia masuk ke saluran pencernaan, dia membuat masalah di saluran pernafasan bisa sebelum masuk ke ini ya. Sebelum masuk kan ada 2 saluran di situ. Di ujungnya kan tentu ada awalnya itu ya, sebelum masuk. Bisa juga kalau secara logika bisa ya. Tapi pada umumnya karena udara polutan itu tadi. Ya, polutan dan infeksi bakteri ataupun virus yang melalui udara gitu. Dan sejauh ini lebih banyak anak-anak atau dewasa nih dok? Kalau untuk bronkitis sendiri biasanya? Dokter menanganinya ya bang ya? Ya tentu karena saya dokter anak ya. Lebih ke anak ya? Lebih ke anak ya. Yang paling banyak tentu usia ya. Usia ya tentu saya paling banyak menangani usia di bawah 7 tahun ya. 7 tahun loh bang, di bawah 7 tahun. banyak sekali. Kecil banget 7 tahun masih ya. Ya karena berhubungan dengan daya tahan tubuh juga ya. Sebenarnya kalau kan anak itu makin besar ya tentu daya tahan tubuhnya kan makin bagus ya. Nah, semakin kecil ya. Ya tentu daya tahan tubuh semakin rentan karena belum lengkap lah daya tahan tubuhnya itu. Berarti aku rentan. Dok, dia makan nasi kemarin 2 hari yang lalu aja nggak ngapa-ngapa dok. Kalau dia mah kuat banget dok. Pencernaannya bagus. Pencernaannya bagus. Semakin tua, semakin tua semakin daya tahan semakin turun atau bagaimana dok? Biasanya. Ya seiring dengan periode manusia itu kan dari mulai lahir sampai tua begitu kan ada daya tahan tubuh itu kan ada batasnya ya. Tentu semakin lanjut usia dia akan menurun. Jadi seperti grafik ya dia. Kan? Dari awal titik 0 terus naik terus sampai usia 20, 34. Begitu usia 50 dia turun lagi. Semua serba turun. Ya. Kalau sekarang juga udah mulai kerasa mulu. Tapi dok. biasanya kalau rezeki naik terus itu, makin tua duitnya makin banyak. Ya. Amin. Dok, nanti kita lanjut lagi ya Bang ya. Ada yang lewat karena ada iklan yang mau lewat dulu nih. Nanti silakan. Iya, buat mitra Sejaman Siar yang mau bertanya langsung ke WhatsApp mau bergabung. Ya, di WhatsApp El Gangga di 0811186003. Betul, kita lagi ngomongin waspada bronkitis pada anak. Jadi buat mitra yang pengen tahu dan pengen nanya nih, kepo nih, mumpung ada Pak Dokter, ya boleh langsung dikirim dari sekarang. Silakan. Jadi buat mitra Sejaman Siar tetap di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Panteng terus. Ngejreng sih. Yeay, kembali lagi di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Waduh. Pagi ini spesial banget kita lagi berbincang bersama Dokter Tommy. Tommy. Jadi gue jadi tahu nih sekarang nih. Jadi gue sekarang di rumah ntar bisa jadi dokter nih. Ya, ini ilmunya gue ambil dikit doang, nggak banyak. Lu mau jadi dokter beres talk show? Iya, maksudnya kan ilmunya dapet. Iya ilmu dapet, tapi lu nggak bisa buka praktek bang. Nggak bisa, tapi gue sedikitnya tahu pengalamannya di dalam Pak Dokter. Oke, jadi kita lagi belajar sama-sama ya dok ya. Belajar sama-sama nih. Iya silakan. Masih soal waspada bronkitis pada anak ya dok ya. Pertanyaan selanjutnya nih. Aku aja yang nanya nih. Oke, kamu aja deh. Silakan. Aku banyak banget pertanyaan buat Pak Dokter nih. Seberapa bahayakah penyakit bronkitis pada anak? Iya, seberapa bahaya ya. Jadi seperti yang saya katakan kemarin, gejala bukan kemarin, maaf. Tadi ya. Kemarin Bapak kesini. Kemarin Pak Dokter sama siapa kemarin? Saya curiga kalau gitu nih. Iya. Ya, gejala dari bronkitis ya seperti yang saya bilang tadi, ada batuk, kadang-kadang sesak. Nah, sesak ini diakibatkan karena banyaknya lendir di dalam saluran bronkus itu. Kemudian salurannya mengalami peradangan, jadi menebal dia. Ya, sehingga akan menyumbat saluran nafas itu. Itu yang membuat bahaya. Bahaya sekali.
Jadi seseknya mungkin awalnya ringan karena nggak ditangani tidak ditangani dengan tepat sehingga sesaknya makin berat. Itu bahaya. Bisa menyebabkan kematian. Ya. Jadi memang sangat bahaya ya, Dok. Bahaya. Jadi kalau misalnya sudah ada tanda-tanda yang seperti itu, lebih baik langsung ditangani oleh maksudnya dokter ya. Iya, apalagi kalau sudah disertai sesak ya. Itu ya harus ditindaklanjuti. Masuknya sudah kronis berarti ya, Dok ya. Enggak, maksud saya yang akut pun bisa. Iya, bisa ya. Jadi kalau udah ada gejala sesak segera dibawa ke rumah sakit ya. Jangan ditahan-tahan ya. Ditahan-tahan. Bang. Itu biasanya begitu emang biasanya. Tapi emang kemarin anak dia sakit, Bang. Bang lagi. Pak dokter ya, sakit. Udah Bang dokter ya. Bukan Bang Betot. Anaknya Bang Betot sakit langsung dia lari pulang ke rumah. Iya, dia kemarin panas badannya. Oh gitu ya. Panas tinggi. Langsung ada tindakan nih dari orang tua. Mestinya gercep seperti itu ya, Dok ya. Harus gercep memang. Gak boleh nunggu 2-3 hari kalau anak udah demam tuh ya sekarang. Atau siaga, siap antar jaga. Waduh, nih siaga nih. Suami kayak Betot nih. Lagi siaran pulang. Lalu gue tinggal. Nah, untuk pengobatannya sendiri, Dok, bagaimana supaya cepat pulihnya gitu? Penanganannya seperti apa aja yang harus dilakukan? Mungkin Mitra Sejaman Siar pengen tahu gitu. Kan udah tahu nih ciri-cirinya, bronkitis seperti ini nih. Setelah ini selanjutnya seperti apa gitu, Dok? Ya, tentu kita mengatasi apa yang dia keluhkan ya. Seperti misalnya demam, kita kasih obat panas ya. Kemudian ada radang, kita berikan obat radang ya. Radang ini bisa disebabkan oleh virus ataupun bakteri. Ya, kalau disebabkan oleh virus ya kita kasih antivirus, tapi kalau disebabkan oleh bakteri ya kita kasih antibiotik. Kemudian karena ada lendir ya yang disebabkan oleh respon dari saluran pernafasan terhadap bakteri atau virus tersebut ya kita kasih yang disebut mukolitik atau obat batuk pengencer dahak lah. Seperti itu. Jadi itu, dokter, ya? bisa keluar sendiri ya, Dok? Apa harus? Iya, jadi pengencer dahak ini jadi kan yang di bronkitis itu dahaknya agak kental ya. Nah, itu dibuat encer sehingga bisa dibuang sama anak tersebut ataupun ditelan ya nggak apa-apa. Oh, tidak masalah. Tidak masalah. Gitu ya. Kadang-kadang di tenggorokan ini sering mampet tuh. Iya. Anak kecil kan susah buang dahak. Buang dahak. Ya, kadang-kadang dimuntahin ya. Bisa juga seperti itu. Iya, sampai harus muntah dulu mereka baru bisa buang dahak. Iya, betul. Nah, untuk penyembuhannya biasanya berapa lama itu, Dok? Untuk sampai pemulihan gitu. Dari yang akut dan kronis deh. Kalau yang akut kan tadi sekitar 7 hari bisa sembuh sendiri ya. Lebih cepat. Ya. Nah, kalau akut kronis, memang bisa kalau begitu ada gejala ya. Kalau diatasi dengan cepat ya hilangnya juga lebih cepat ya. Namanya akut ya. Tapi kalau kronis ini ya agak sulit ya karena bolak-balik. Dan biasanya kalau kronis ini penanganan yang kurang tepat ya. Kan dari akut bisa menjadi kronis. Jadi penanganannya telat ya, Dok? Ya, telat ataupun sudah sembuh dapat lagi penyakitnya. Dapat lagi. Jadi berulang terus seperti itu. Mestinya kan kalau sudah pernah seperti itu ya dijaga. Seperti itu. Baik. Mau nanya sedikit, Dok, kalau kita biasa kalau ke dokter nih dapat antibiotik misalnya ya, Dok. Antibiotik itu harus dihabiskan. Nah, biasanya kan antibiotik perawatnya bilang ini dihabiskan ya, Bu. Ya, Pak gitu. Nah, kalau tidak habis tuh ada efeknya juga nggak sih, Dok? Iya, takutnya nanti bisa terjadi resistensi tubuh terhadap obat tersebut ya. Karena yang namanya obat kan ada yang disebut bekerjanya onsetnya ya, dari mulai awal dia membasmi kuman sampai titik yang tertinggi dia membasmi kuman tersebut. Kalau misalnya tiba-tiba di stop ya mundur lagi dia, kayak mobil kalau udah nanjak tinggi begitu di stop. Oke. Mundur lagi Pak dokter ya. Iya. Jadi sama kayak penanganan bronkitis juga ya. Kalau misalnya memang sudah masuk di tahap lagi di akut nih, maksudnya dia ada gejala bronkitis nih. Kalau bisa langsung ditangani dan kalau bisa kalau tahu nih ada penyakit bronkitis, kalau bisa dijaga seperti itu ya, Dok. Supaya tidak keulang lagi penyakitnya gitu.
Tapi memang ya sulit ya, karena kita tinggal di kota metropolitan. Itu dia dok. Itu dia. Oh saya tiap hari berangkat belakangnya truk bus. Nggak pakai masker. Waduh, polusi udaranya luar biasa. Polusinya. Luar biasa, Oh. ya. Jadi gimana dok? Kira-kira punya tips nggak dok gitu? Tinggal di kota metropolitan gini dok, buat anak-anak gitu biasanya. Selain pakai Mungkin- masker gitu mungkin. Mungkin bisa perlu pindah ke desa. Ya, jadi kita nggak tahu mall dong. Itu sih itu. Ya sebenarnya itu tugas dari pemerintah ya untuk menjaga polusi ya kan. Oke. Memberikan kualitas udara yang baik. Yang baik, bagi yang masyarakat. bersih, dan dari kita juga mungkin memakai bahan bakar yang berkualitas baik. Banyak banget tuh yang pakai motor knalpotnya masih ngebrang-ngebrang. Aku dong, aku sudah mencontoh. Aku udah nggak ada suaranya sekarang. Oke. Iya dong. Kan sekarang dia beralih dok, pakai listrik dia. Nah, listrik. Aku dicas sekarang. Iya, pakai listrik dok Ya, sekarang. jadi kualitas udaranya lebih baik ya. Oke, Seperti itu. jadi apa namanya kualitas udara yang baik juga salah satu kewajiban kita juga untuk menjaganya ya dok betul ya. sekali ya, ya. Jadi kesian juga anak-anak kita di kota Bekasi, nggak di Bekasi doang ya. Kalau setiap hari dapat apa namanya menghirup Polusi, udara polutan, polusi ya. yang kurang baik juga. Ya. Jadi setiap anak beresiko kena ya dok. Ya, apalagi lingkungannya kan mesti dijaga ya. Dalam arti lingkungan yang kurang baik kan jadi pertumbuhan kuman yang baik ya. Virus maupun bakteri. Jadi baik dia ya. Iya. Waduh, jadi hidup dia di situ itu. Hidupnya Iya. jadi jumlahnya tadinya 10 karena Nah. lingkungannya nggak bagus Nggak jadi bagus. 100 jumlah Oke, kuman. jadi beranak pinak mereka ya dok ya. Iya. Depan rumah kandang ayam, belakang kandang entok, kandang bebek. Bagaimana kagak penyakit mulu, Rek? Ini Pak, dia udah saya bilangin. Makanya anaknya kuru mulu, Pak. Saya bilang kalau miara itu harus punya kebun luas ya, Pak ya. Iya, Pak dokter ya. betul, iya. Bener nih Pak dokter mau gua saat Kandangnya ini. dibersihin. Oh iya, Kandang Pak, dibersihin. kalau untuk enggak dok, saya nggak punya kandang-kandang dok, saya nggak jadi dengar. Oh, maksudnya kandang Bang Betot. Nah, kalau dari bulu binatang itu juga bisa dok, bisa. Iya, jadi kalau Anabul gitu kan. bulu binatang lebih cenderung ke alergi. Oh, alergi. Iya, Biasanya itu ke asma ya. Oh, asma. ya. Oke. Tapi kalau bronkitis ini penyebabnya ya Tetap dari polusi. virus, bakteri, Polusi. ya. Oke, oke. Ya kalau bulunya ada virus bakteri ya bisa juga. Bisa juga ya. Iya. Nah, kalau untuk menular, ini menular nggak sih dok bronkitis nih? Penyakit bronkitis nih? Iya, ini menular ya. Menular. Karena kan yang namanya virus bakteri yang melalui udara itu gampang sekali berpindah ya. Iya. Berpindah dari yang kita sebut droplet infection ya. Oke. Jadi satu anak lagi mengidap bronkitis, Ya, Dia main, bermain, gabung ya. dengan temannya. gabung Ya. dengan ini. Kebetulan teman-temannya ada yang mungkin daya tahan tubuhnya Iya. kurang baik Iya, gitu ya, betul, iya. bisa kena juga gitu Iya, ya dok bisa ya. juga. Jadi memang sebaiknya ya bang ya, Pak dokter ya, Iya. kalau anak lagi sakit jangan dikasih sekolah gitu, Nah itu yang jangan dikasih main gitu. saya sering itu mengalami misalnya pasien. Jadi sekolahnya ini pakai AC. Jadi Kalau anak ruangannya saya pakai AC dok. Iya, jadi berputar terus. Saya pernah mengalami ada yang itu sakit anak saya. satu ya sudah. Semua kena. Besoknya Oh, berarti malah nggak bagus Pak dokter ya? Nggak bagus sebenarnya ya, dok. Mendingan kita zaman dulu jendela kita buka Pak dokter ya. tapi kalau dibilang nggak bagus nanti saya diomelin sama pabrik AC. Oh, Iya, iya enggak. Cuma saya pernah ngalamin itu dok. Anak saya dan teman-temannya satu kelas itu berputar Kena terus semua. yang satu masuk yang ini enggak. Akhirnya saya nggak masukin 2 minggu apa seminggu lebih lah. Karena Iya, supaya dia juga tidak Tidak tertular dan menyebar. tidak menular. Iya betul. Ya solusinya seperti itu. Begitu ada gejala batuk, ya Iya, kalau segera bisa anak jangan dimasukin sekolah gitu. karena dia akan menjadi sumber Iya. bagi yang lainnya. Kasihan juga teman-teman Iya, yang betul. lain. Berarti sekolah yang berasa pihak sekolahnya juga harus teliti dong kepada murid-muridnya kalau begitu. Orang tua dulu sih, kalau menurut saya orang tua dulu ya. Kalau tahu anaknya sakit, jangan disekolahin dulu Betul, gitu. Maksudnya kan dia lagi ngajar, dengar bocah batuk langsung Oh disamper. iya, langsung matiin jangan reputasinya diam aja ya. Gitu dong. Iya dok, betul bang. Karena betul. dulu itu sekolah maaf ya Pak, cuman jaring aja ya Pak. Dulu Iya, Pak, ya. betul. Nggak ada Cahaya dulu. matahari juga ini ya. Kalau dulu Iya, tuh jaring, itu jaring, jaring betul. dulu tuh, nggak ada. Sirkulasi udara bagus. Wah, cakep banget. Sangat bagus. Angin juga sepoi-sepoi. Sepoi-sepoi. Makanya gue sekolah kebanyakan tidur. Jadi modelannya begini Pak Dokter. Makanya mohon maaf aja.
Sekolah kebanyakan tidur. Tidur mulu sekolahnya. TK-nya tawuran mulu kan. Iya. Ya, oke Pak Dokter, nanti kita bakal balik lagi Mari untuk kita lanjut berbincang. lagi. Ini juga udah ada beberapa yang udah nanya nih, Boleh. masuk pertanyaan di Ya, 08 Ya, nanti kita buka lagi Nanti kita pertanyaan. buka lagi. Jadi buat Pak Dokter juga santai dulu, boleh Iya. minum dulu. Iya, Buat iya. kita relax Dan dulu. buat mitra yang mau tanya masih dibuka ya, Bang. Ya di 0811861003 Mitra. Baik, jangan WhatsApp-nya. kemana-mana, Ya, tetap di gelaran Bang Jamal. bangun jangan malam. Pertanyaan. Yeay, udah masuk Bang. Oh, udah masuk. Seru banget ya ngobrol di belakang layar sama Pak Dokter. Mumpung lagi ada Pak Dokter Tommy. Iya, jadi bisa konsultasi. Ketemunya kalau tiap hari sih gak jadi masalah. Enggak, Re, karena gue juga masih punya anak kecil. Iya. Anak kecil gue kan masih butuh Iya. bimbingan orang tua. Oke. Jadi nanti gue bilangin kepada anak gue, ini jangan tong, ini jangan tong. Iya, gitu. betul Bang. Apapun yang hari ini kita diskusikan, kita obrolin sama Dokter Tommy ini Iya. hal yang sangat bermanfaat dan baik. Ini benar-benar- Pengetahuan yang buat mitra sejaman siar tahu nih. Iya. Ternyata bronkitis tuh penyakit yang sangat berbahaya ya kalau Iya. tidak ditangani Iya, lebih betul, lanjut. betul. Ini ada pertanyaan nih, Iya. Pak Dokter, boleh saya langsung Ya, silakan, kasih pertanyaan Ini ya? karena bener-bener banget yang bertanya gue jempolin, Re, karena pada Dokter Tommy ini spesialis anak. Iya, Jadi betul. yang punya anak itu ini penting banget untuk bertanya. Ini namanya Lia nih, Oke. ada Ibu Lia. Ibu Lia dari ibu yang punya anak usia 15 bulan. Waduh, Pak kecil. Dokter, izin bertanya karena saat ini saya sedang menyimak nih pembicaraan Pak Dokter. Bagaimana membedakan batuk biasa dengan batuk bronkitis? Mungkin itu pertanyaan dari Ibu Lia, anaknya baru 15 bulan. Waduh, kecil banget, Dok. Setahun aja belum. Udah setahun, 12 bulan itu Tiga, setahun. ya, Iya. setahun lebih 3 Setahun bulan lebih ya. 3 bulan. Ya, jadi memang batuk ini adalah gejala yang paling umum ya. Oke. Kadang-kadang ada keselak aja bisa batuk ya. Masuk kuman bisa batuk. Nah, bedanya dengan bronkitis ya, biasanya bronkitis disertai demam ya. Kemudian disertai sesak ya, sesak. Dan batuknya itu biasanya berlendir ya, berdahak ya, berdahak ya. Anak kelihatan seperti apa ya, kalau kita sebut Malaysia itu kayak capek, kelelahan gitu ya. Cepet capek. Seperti itu ya, ya. Kalau batuk biasa kan anak masih Bisa aktivitas. aktivitas ya, apalagi batuknya tanpa sesak kan masih kelihatan segar lah. Tapi kalau udah bronkitis itu beda. Beda. Ya, Jadi ada beda. sesaknya biasanya. Demamnya kadang-kadang tinggi ya. Seperti Jadi itu. sebenarnya demamnya aja udah kelihatan demam dan disertai batuk, itu Batuk. udah jelas bukan batuk biasa. Bukan ya. batuk biasa. Jadi untuk Ibu Lia semoga tercerahkan gitu ya. Iya. Iya. Ada lagi Dok, dari Alvandia di Alvandia Alkabi di Perumna 1 nih, mau bertanya katanya Pak Dokter, apakah sama bronkitis dengan asma dan apa bisa dicegah nih pencegahan dari bronkitis itu sendiri gitu. Mungkin tadi Kakak Alvandia belum dengar gitu Dok, mungkin sekarang bisa dijelasin lagi nih apakah sama nih bronkitis dengan asma ini. Iya, baik-baik. Ya seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bronkitis itu disebabkan, yang namanya itis itu infeksi ya. Oke, itisnya itu ya. Iya, jadi Oke, kalau ada yang tis berarti itu infeksi ya Dok ya. Tis betis. infeksi bet. Iya ya Dok. Ya, jadi itu penyebabnya ya bakteri, virus ya, ataupun bisa juga yang kronis itu polutan ya. Oke. Nah kalau asma ini itu adalah bagian dari alergi ya, alergi ya. Jadi kalau asma ini biasanya sering berulang ya, dan Oke. biasanya genetik ya biasanya kalau orang. Bisa genetik Ya, juga Dok. kalau alergi itu sangat besar untuk kemungkinan genetik Menurun. ya, menurun ya, Oke. ya asma. Nah kalau pemeriksaannya juga beda ya. Jadi kalau misalnya bronkitis tidak ada suara mengi ya, kita ngik-ngik ya seperti itu ya. Iya, batuk yang nih gitu Kalau Bang. asma ada dia asma ya. asma Nah, ada. ya. Karena perbedaan di saluran pernafasan itu beda ya. Kalau bronkitis itu kan saluran pernafasannya dia mengalami peradangan sama hipersekresi, itu maksudnya banyak lendirnya ya. Asma juga seperti itu ya, cuman
bedanya dia terjadi penebalan di itu sehingga menimbulkan bunyi mengi, wheezing ya. Wheezing. Kalau bahasa kedokteran wheezing ya. Nah, kemudian pada bronkitis biasanya demam ya. Oke. Kalau asma biasanya Enggak demam. tidak demam ya. Walaupun memang bisa juga asma plus ISPA juga bisa demam ya. Tapi kalau asma murni biasanya dia tidak demam. Ya, biasanya dia batuk gitu terus dapat serangan lah. Bisa kambuh-kambuhan Iya, istilahnya kambuh-kambuhan, ya. Ada kambuh-kambuhan. Iya. Biasanya kalau asma tuh saya taunya karena dingin biasanya. Ya, Faktor ya, dingin. ya. Jadi karena dia asma ini alergi ya, Iya. banyak sekali ininya pencetusnya ya, bisa karena aktivitas tinggi, dingin, makanan, minuman, Oke. ya, cuaca, ya, debu, bulu-bulu kucing yang seperti itu. Ya. Tapi sejauh ini makanya saya sama Bang Betot nggak ada ya, Iya. nggak ada tanda-tanda gangguan pernafasan ya Bang Betot. Enggak. Tadi kata Pak Dokter gue gangguan perdompetan aja. Kata Pak Dokter. Iya. Iya. Jadi dompetitis ya. Dompetitis. Bukan kritis, dompetitis. Dompet titis. Dompetitis. Infeksi dompet. Infeksi dompet. Kalau betot infeksi dompet ya. Ada lagi? Ada lagi nih dok. Kalau ini sih pertanyaan dari Tere aja ya dok ya. Iya, silakan. Adakah makanan tertentu nih dok nih yang harus dihindari kalau misalnya ada anak yang kena bronkitis gitu? Makanan apa aja yang? Ya, jadi kalau misalnya seorang anak kena bronkitis ya sebenarnya untuk makanan sih nggak ada yang spesifik dicegah ya, tetapi pada saat mendapatkan penyakit itu ya tentu kita harus menjaga makanannya yang bisa menyebabkan batuknya malah bertambah ya. Oke. Ya seperti misalnya ya Es. Udah jelas kalau es. Kayaknya dia nomor satu ya dok ya. Hah? ya sebenarnya Ini. saya juga sering mendapatkan itu ya. Ya es itu bisa memicu batuk ya bisa. Ya. Tapi bukan penyebab bronkitisnya ya. Oke. Jadi jangan dibalik. Oke, ya siap. Jadi seperti itu ya. Jadi es ini bisa membangkitkan, kemudian yang menyebabkan tenggorokan gatal-gatal seperti itu. Ya. Sehingga batuknya tadinya hanya disebabkan oleh bronkitis ditambah batuk yang disebabkan oleh makanan atau minuman yang Pemicu. tidak semesti Iya, sebagai pemicu gitu loh. Oke baik. Kembali lagi sama mitra yang sudah bertanya nih dok nih. Ada Mama Rifki. Mama Rifki katanya assalamualaikum Pak Dokter. Mau tanya, apa komplikasi yang bisa terjadi akibat dari bronkitis yang akut? Iya, seperti yang saya utarakan tadi ya, bronkitis itu lokasinya di bronkus ya, tengah-tengah sebelum paru-paru ya, Iya. sebelum habis bronkus, kumannya bisa turun ke bronkitis, namanya bronchiolitis. Ya. Oke. Turun lagi ke bawah kena alveoli yang seperti bubble itu Iya. pneumonia. Oh. Nah, itulah yang paling berat nanti, Oke, iya, bisa iya, menjadi iya. pneumonia. Pneumonia. Itu berat ya. Banyak sering dengar ya, Ya. anak-anak balita di bawah 5 tahun mengidap pneumonia itu tadi ya. Iya, Itu iya. karena berkelanjutan dari bronkitis itu sendiri yang iya, karena kurang tidak tepat ditangani dengan tepat iya, gitu. seperti itu. Oh, jadi bisa berkomplikasi gitu ya, Bang, iya, sampai iya. ke pneumonia itu. Ya, ya, Dok? kalau sudah ke pneumonia ya Agak berat. agak repot. Agak repot ya dok ya. Repot karena pertukaran udara CO2 dengan oksigen kan terjadi di situ. Oke. Yang masuk sebelum masuk ke darah kan di situ oksigennya. Nah, kalau di situnya mengalami kerusakan, oksigen darah jadi berkurang. Oke. Akhirnya ya Iya. Waduh. bisa macam-macam. Bisa macam-macam ya. Dalam banget ya. Jadi dalam bener. Ya, jadi ini. kalau misalnya udah tahu nih memang lagi sakit ya dijaga maksudnya. Terus kalau udah tahu pernah punya gejala bronkitis nih udah mengarah ke situ ya benar harus dijaga dan kalau bisa jangan sampai nih Ya, segera ini diobati, lagi segera ya. diobati gitu. Masih ada pertanyaan lagi nih Pak Dokter dari Pak RT Wanda di Jati Asih nih. RT gua nih. Ya. Mau tanya dok, katanya bedanya batuk kering sama batuk berdahak tuh apa gitu? Dan lama hilangnya kapan biasanya? Oh, tadi sudah dijelaskan juga. Kering dan batuk berdahak. Mungkin Pak RT Wanda belum ini Ini kali. mungkin dia baru ngurusin pajak sama KTP, dia baru mudeng kayaknya berdalil-dalil nih. Iya. Jadi batuk keringnya sesuai dengan namanya kering ya, itu tidak ada dahaknya.
Iya. Ya. Kalau batuk berdahak ya ada dahaknya. Iya, Itu udah jelas. akibat dari respon tubuh, ya, respon saluran pernafasan akibat dari peradangan itu sendiri. Ya. Dan hilangnya ya tergantung penyebabnya. Ya, kalau virus biasanya Itu antibiotik gitu kali ya. enggak, kalau virus ya kita kasih antivirus, Antivirus. ataupun kalau daya tahan tubuh kita bagus dengan hanya vitamin, kalau penyebabnya virus ya itu bisa hilang dalam waktu 5 hari Istirahat, ya. makan yang Iya. cukup, minum vitamin, Ya, itu bisa ya, hilang sendiri ya. ya, Dok, tapi kalau penyebabnya bakteri ya tentu harus dapat Harus. antibiotik. Oke. Jamur juga bisa penyebabnya, harus diganti anti jamur. Gitu. Jadi memang batuk ini penyebabnya banyak. Banyak. Paling umum kayaknya. Paling ya, Dok. umum. Iya. Ya. Ada nggak sih dokter spesialis batuk gitu enggak ya? Betot, dokter betot nanti. Tenang SPB, aja. spesialis batuk. Spesialis batuk. Iya. Jadi dok nanti masih ada perbincangan lagi nih ya. Tapi ada iklan dulu yang mau lewat. Nanti di segmen selanjutnya kita Ya, silakan. bakal lanjutin lagi. Jadi buat mitra sejamaah siar tetap pantengin sampai dengan jam 10 kita masih bincang-bincang hangat seputar waspada penyakit bronkitis terhadap anak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malam. Panteng terus. Masih di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas tuh. Kita perlu Ere. bilangin Pak Dokter, Bang Jamal itu bangun jangan malas bukan nama gua. Oh iya. Nama Bang program Jamal Pak itu Dokter. bangun jangan malas. Kalau pagi itu Bang Jamal, bangun jangan malas. Gitu ya. Nama-nama program elegan. Iya, ya. jadi kalau pagi itu kita harus semangat Harus bawaannya. semangat Pak Dokter. Jadi kita bangunin Pak Dokter. Siap. Jangan kalau kata orang Betawi rezeki jangan sampai dipatok ayam. Iya betul sekali. Jadi kita orang masih pada kerukupan pakai selimut Pak Dokter, kita udah di mari. Bangun-bangunin orang kita. Iya betul. Pak Dokter nih, Iya. ini kan di segmen akhir nih. Baik. Tere mau tanya sama Pak Dokter, kira-kira untuk Rumah Sakit Tiara sendiri punya program pencegahan bronkitis tidak terhadap anak-anak? Gitu. Ya biasanya kalau rumah sakit itu kan selalu mengkampanyekan hidup sehat ya. Iya, Dan betul. itu merupakan salah satu program kita ya. Iya. Kadang-kadang kita memberikan edukasi kepada masyarakat baik melalui media sosial maupun ya seperti ini ya. Iya, Di betul. samping Seperti ini. pasien-pasien yang datang ke rumah sakit kita juga kita edukasi bagaimana cara mencegah ataupun hidup sehat ya. Seperti itu ya. Oke, jadi ada ya, Ada, masih ada ya, programnya. ya. Ini pertanyaan terakhir nih ada yang mau nanya, minta tolong nanya banget katanya Oke, nih. silakan. Mau tanya Dari siapa? dari Bunda Dimas. Bunda Dimas. Mau nanya sebagai anak-anak, apakah untuk anak-anak apakah bronkitis ini bisa dilihat dari hasil rongsen katanya dok? Kalau bronkitis. Iya bisa ya memang. Bisa. Kalau ronsen kan sebenarnya yang baca ahlinya ya, ahli Iya, radiologi ya. Nggak Biasanya mungkin kita dia bisa baca. Nggak bisa. buta ronsen. Kalau itu nggak ngerti kita. Iya, Yang paling gitu. ngerti gambar hitam-hitam aja tuh. Sama putih-putih. Apa putih-putih? Putih-putih ya. Jadi memang yang ngebaca ahlinya, ahli Bisa radiologi. kebaca ya. Ya bisa kalau kebaca. Untuk bronkitis sendiri. Bisa bronkitis bisa. Iya, jadi buat Bunda Dimas kalau misalnya penasaran gitu, bisa bronkitis bisa dilihat dari rongsen ya dok. Bisa ya bisa. Nah, ini ayo dok kasih pesan dulu nih untuk orang tua di luar sana supaya anak-anaknya bisa terhindar nih dari bronkitis nih. Mulai dari sekarang coba nih gimana? Iya, terima kasih. Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kasus bronkitis ini cukup banyak ya di sekitar kita ya. Iya dok. Jadi salah satu pencegahannya adalah ya tentu menjaga pola hidup sehat ya, Betul. menjaga polusi ya, kemudian meningkatkan imun dari si anak tersebut Oke. ya. Jadi kalau misalnya hidup sehat ya maksudnya ya lingkungannya ya. Kemudian kalau meningkatkan imun ya tentu dari pola makan anak itu sendiri Oke. ya. Kemudian kalau misalnya di daerah yang banyak polusi ya tentu kita mempergunakan seperti masker ataupun bila perlu dihindari Dihindari. ya.
Ataupun misalnya yang seperti sering misalnya kalau anak-anak sekolah ya, begitu tahu ada anaknya sakit ya, segera diobatin ya, diobatin sehingga tidak menyebarkan kepada anak-anak lain. Betul. Seperti itu gitu. Iya, jadi sebenarnya itu hal yang simpel ya dok ya, yang mestinya orang tua pahami gitu. Iya. Dari hal-hal kecil aja seperti anak kita sakit, ya kalau bisa jangan dikasih sekolah dulu, langsung diobati. Re, rumah sakit Tiara kan di daerah Babelan. Iya. Itu banyak banget pendengar El Gangga di daerah Babelan. Nah, Pak Dokter kita tanya nih, di Tiara itu praktiknya jam berapa sampai jam berapa, Pak? Nah, ini. Iya, biar boleh. nanti mitra El Gangga kalau nyari Pak Dokter Tommy, dia ketemu. Kalau Dokter Betot soalnya ngeri. Enggak. Lu nggak, Mitra, Bang Betot nggak buka praktek, dia praktek di sini doang sama Iya, Tere. di El Gangga aja pagi ya. Iya, jadi kan saya pengen ini berobat ke Dokter Tommy nih kemarin dengerin El Gangga. dengerin talk show-nya bersama Radio El Gangga. Jam berapa Pak Dokter? Iya. Jadi saya berpraktek di Rumah Sakit Tiara Babelan ya, dari Senin sampai Kamis ya. Senin sampai Kamis. Jam 3 sampai jam 5 sore. Oh, sore. Iya, sore. Berarti kalau pagi Pak Dokter nggak ada. Iya. Datang sore. Saya di tempat lain. Enggak, lu kalau sakitnya pagi lu ke dukun dulu, Bang. Nungguin pencegahan kan sebelum ketemu Pak Dokter Tommy gitu. Nah, lu ngajarin gak bener lu. Ini masih dukun aja Pak Dokter. Itu dulu. Kalau Dia Pak Dokter. ini anaknya sakit batuk masih daun saga aja Pak Dokter. Masih pakai daun saga aja nih. Harusnya udah ada obat bisa Pak Dokter. mentret. Tapi daun saga juga kadang-kadang masih berhasiat, Dokter. Ya kalau ininya benar ya, apa namanya, mempergunakan secara benar. Ya, secara benar. Tapi kalau dari pohon langsung dipetik Ini langsung. dia langsung dimakan Pak Dokter. Kadang-kadang nggak dicuci lagi masih banyak debu. Dimakan aja Dokter kalau dia. Dokter percaya. Jangan percaya sama dia, Dok. Jadi kayak kambing. Oke, Iya. jadi Pak Dokter adanya sore ya di Rumah Sakit Tiara Senin sampai Kamis. Iya. Kamis ya, buat jam mitra 3 silakan. sampai jam 5 sore. Nah, buat berkonsultasi, mau tanya atau mau berobat tuh silakan ke Pak Dokter Tommy di Ya, sana. jadi mitra zaman siar nih Rumah Sakit Tiara tentunya selalu mengedepankan pelayanan yang terbaik ya, Dok, Iya, ya, betul untuk sekali. masyarakat. Iya. Iya. Tadi apa tadi apa? Tadi apa? Apa tadi? Motonya Rumah Sakit Tiara? Melayani dengan sepenuh hati. Oke Pak Dokter, tidak terasa Pak Dokter. Iya. Di ujung acara terima kasih banyak Terima sudah hadir. kasih sama-sama. Ini sudah memberikan tips yang luar biasa. Jadi Waduh. penuh hari ini saya penuh sekali dengan Iya. pengetahuan nih. Karena Iya. kita masih pada punya anak kecil Pak Dokter. Iya, Jadi betul, masih Iya, jadi buat Pak Dokter juga sehat selalu ya Pak Ya, terima Harus. kasih. Pak Dokter Selalu, sehat. pokoknya Kita sehat selalu. semangat terus untuk menyembuhkan banyak Iya dong. anak-anak yang mungkin sakit di luar sana. Iya. Terima Insya Allah kasih. saya akan daftar jadi asistennya Pak Dokter. Jangan mau Pak Dokter. Pak Dokter sibuk, siapa asistennya? Ganti ya. Berobat enggak, diceramahin sama dia. Ngobrol ya kerjaan dia Pak Dokter. Hiburan ya. Iya. Jadi untuk Pak Dokter Tommy terima kasih Terima kasih banyak. Semoga Iya. nanti di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi. Iya, Bisa ketemu iya, lagi. iya. Terima Sehat kasih. selalu untuk Pak Dokter ya. Amin, Semangat terima terus kasih. pokoknya. Buat Rumah Sakit Tiara juga terima kasih. Sudah ngobrol-ngobrol seru ya Bang ya. Iya. Ini baru brokolitis doang loh, yang lainnya masih banyak loh. Masih banyak. Nah, makanya penyakit anak tuh banyak. Banyak. Biar Pak Dokter kembali lagi nanti. Iya, Pak Dokter nanti Boleh, bisa boleh. main-main lagi ke sini Iya, ya. iya. Terima kasih Mas, Ya. terima kasih Pak Dokter. Kita pamit ya. Iya, kita juga mau pamit karena udah jam 10 Jam 10 nih. pasti impas kita temenin mitra zaman Tadi siang. kita udah nemenin dari jam 6 ya Bang ya. Dari jam 6 pagi. Besok kita balik lagi tentunya di hari Kamis besok. Baik, kita Masih seru-seruan bakalan lagi. ada Tere dan juga Bang Betot. Oke. Yang bakal nemenin pagi-paginya Mitra. Baik. Dan sekarang kita mau izin pamit pulang. Terima kasih buat semuanya. Jadi buat Mitra Sejaman Siar semangat terus hari ini. Yes. Aktivitasnya lancar dari pagi, sore sampai malam nanti ya. Dan jangan lupa banyak cuan ya. Saya Bang Betot. Saya Tere, kami berdua. Untuk undur diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.